Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like a flower in bloom. Can I call you Rose? Can I call you Rose? 'Cause your fragrance takes over the room. Can I call you darling? Setiap tahun, pemerintah mengelola ribuan triliun rupiah untuk membiayai program, layanan publik, hingga pembangunan nasional. Anggaran sebesar ini bukan sekedar angka, tetapi wujud nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Melalui pembelanjaan kementerian dan lembaga, negara berupaya menghadirkan pendidikan yang lebih baik, layanan kesehatan yang lebih kuat, infrastruktur yang lebih merata, serta stabilitas ekonomi di tengah dinamika global. Pada kesempatan kali ini, kami dari mahasiswa program studi hukum bisnis Universitas Negeri Makassar akan membahas bagaimana pemerintah menjalankan peran tersebut, khususnya dalam pembelanjaan keuangan lembaga dan kementerian. Kita akan melihat realisasi anggaran, tujuan utama belanja, serta bagaimana pembelanjaan negara berdampak langsung terhadap perekonomian nasional. Pada materi pertama, kali ini membahas bagaimana gambaran belanja pemerintah pusat. Sampai dengan 31 Oktober 2024, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai angka 1.834 triliun. Hal ini meningkat sebesar 16,68% dibanding tahun sebelumnya. Dana ini tidak hanya digunakan untuk kegiatan rutin pemerintah, tapi juga dialokasikan untuk mendukung program prioritas negara. Secara hukum, dasar pelaksana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan juga pada pasal 11 ayat 3 dinyatakan bahwa belanja negara bercampur belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Fokus utama pembelanjaan pemerintah. Pemerintah memiliki peranan penting menjaga kesejahteraan masyarakat dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif yang difokuskan kepada nomor 1, perlindungan sosial, nomor 2, pendidikan dan kesehatan, nomor 3, pembangunan infrastruktur, nomor 4, sumber energi dan pertanian, dan terakhir, pemberdayaan UMKM. Selain itu, pemerintah mendukung pembelanjaan untuk penyelenggaraan pemilu, nomor 2, untuk pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara, dan yang terakhir, pembayaran kewajiban kepada gaji, tunjangan aparatur negara sipil. Belanja lembaga dan kementerian. Dari total belanja pemerintah pusat, realisasi belanja kementerian dan lembaga mencapai 933,45 triliun atau sekitar 85,57% dari pagu, dengan pertumbuhan 21,44% dari tahun sebelumnya. Anggaran ini akan digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti halnya program bantuan sosial, penyediaan sarana dan prasarana di bidang pertahanan, pemeliharaan barang milik negara, serta pemberian gaji dan THR bagi aparatur sipil negara. Pelaksanaan belanja kementerian lembaga tersebut memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang menegaskan bahwa menteri atau pimpinan lembaga bertindak sebagai pengguna anggaran dan bertanggung jawab atas setiap rupiah yang dikeluarkan. Selain itu, Perpres Nomor 16 Tahun 2018 JO dan Perpres Nomor 46 Tahun 2025 mengatur bahwa pengadaan barang dan jasa wajib dilakukan secara transparan, efektif, dan akuntabel. Dampak belanja pemerintah terhadap ekonomi nasional. Belanja pemerintah berperan sebagai stimulus ekonomi yang sangat penting. Di tengah ketidakpastian global, APBN berfungsi sebagai shock absorber atau penyangga ekonomi nasional. Melalui belanja yang tepat sasaran, pemerintah dapat menjaga daya beli masyarakat, memperluas kesempatan kerja, dan mempercepat pemulihan ekonomi. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 Ayat 2 yang menyebutkan bahwa APBN adalah alat untuk mengatur perekonomian nasional. Belanja negara merupakan investasi penting bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional. Melalui pembelanjaan kementerian dan lembaga, pemerintah memastikan bahwa anggaran digunakan secara efektif dan tepat sasaran untuk memperkuat pelayanan publik, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendorong pertumbuhan yang inklusif. Dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel, belanja negara menjadi fondasi utama bagi pembangunan berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia.